Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Disebutkan annahu jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, man haqqun nasi bihusni sahabati. Faqala Rasulullah sallam ummuk. Thumma qala thumma man. Qala ummuk. Qala thumma man. Qala ummuk. Begitu Rasulullah SAW menjawab 3 kali, orang itu masih bertanya, thumma man ya Rasulullah? Qala abuk. Siapa orang yang paling pantas aku berbuat kebaikan padanya ya Rasulullah? Tatkala seseorang datang pada Rasulullah bertanya dengan pertanyaan seperti itu, Rasulullah menjawab, ummuk, ibumu. Orang itu bertanya lagi, lalu siapa ya Rasulullah? Ummuk, kata Rasul, ibumu. Orang tadi masih bertanya, atau sahabat Rasulullah SAW tadi bertanya, tsumma man ya Rasulullah? Ummuk. Orang itu masih bertanya, tsumma man ya Rasulullah? Waqala abuk. Ini menggambarkan bahwa ibu dalam pandangan sang Nabi muda itu memiliki peran sangat penting dan kedekatan terhadap anak yang sungguh luar biasa. Sehingga sang Nabi mengatakan sampai 3 kali, siapa yang orang yang paling berhak untuk aku berbuat baik padanya? Sang Nabi mengatakan abu ummuk sebanyak 3 kali. Dan abuk sebanyak sekali. Ini memberikan pengertian pada kita semua bahwa pendidikan anak itu kelembutannya banyak ditentukan oleh sang ibu. Anak-anak yang dididik oleh ibu dengan sebaik-baiknya, yang dididik dan dikembangkan oleh sang ibu, dan sang ibu memiliki karakter yang baik, karakter yang memiliki daya edukatif yang sangat luar biasa, memiliki pandangan-pandangan keduniaan dan keakhiratan yang mantap dan komplit, akan membentuk seorang anak menjadi anak yang berkembang dalam perkembangan yang sangat-sangat baik. Anak yang dididik oleh sang ibu dengan cara yang benar, dengan cara yang lurus, dengan cara yang efektif, akan membuat anak itu menjadi sosok yang memiliki karakter kebaikan, akhlak, adab, etika, moralitas yang baik. Dan sebagai seorang anak, kita harus sebagaimana sabda Rasul menghormati sang ibu. Ibu yang telah melahirkan kita, ibu yang telah mendidik kita, ibu yang telah membersamai kehidupan kita sejak kecil, ibu yang telah berlelah-lelah, ibu yang dengan darahnya rela untuk berkorban demi anaknya. Ibu yang tidak kenal lelah untuk senantiasa menjaga kita semua, mendidik kita semua, menyuapi kita semua, memberi makan kita semua. Malam-malamnya kadangkala beliau
tidak tidur menjaga kita pada saat kita masih kecil, pada saat kita masih bayi. Sang ibu dengan rela hati, dengan sukacita, sekali lagi dengan sukacita, beliau bangun tanpa keluh kesah pada saat malam-malam gulita di mana seharusnya beliau tidur dengan nyenyak. Tapi tangisan kita bukan menjadikan beliau resah. Tangisan kita menjadikan beliau bahagia dan sukacita dengan tangisan malam hari kita. Tak ada keluh kesah. Yang ada adalah kebahagiaan yang terus-menerus mengiringi apa yang beliau lakukan malam atau siang hari. Bahkan kalau kita berpikir dengan jernih, beliau telah mengandung 9 bulan dengan kelelahan yang sangat luar biasa, dengan keletihan yang sangat luar biasa. Tapi itu tidak dirasakannya, seakan keletihan itu sirna bersama kandungan yang ada dalam perutnya. Ibu, sungguh besar jasamu, sungguh hebat perjuanganmu, sungguh keikhlasanmu tidak bisa dihitung. Nilai keikhlasanmu tidak bisa kita hargai dengan apapun, karena keikhlasanmu jernih dan murni, karena ketulusanmu berada pada puncak ketulusan yang kau korbankan pada anak-anakmu. Benar sabda Rasul, ummuk 3 kali itu. Karena kau telah mengorbankan segalanya untuk anak-anakmu. Bahkan kau bertaruh nyawa pada saat melahirkan anak-anakmu. Kita. Sungguh ibu, kau adalah wanita mulia. Wanita yang sungguh telah memberikan makna hidup pada kami. Makna pengorbanan, roh tadhiyah, roh keikhlasan, roh pendidikan. Sehingga kami pada saat ini bisa hidup tumbuh. Tapi alangkah durjananya anak-anak yang tidak menghormati ibunya. Alangkah melaratnya anak-anak yang tidak menghormati ibunya, tidak respect pada ibunya. Alangkah celakanya anak-anak yang berani-beraninya menentang ibunya, mengumpat ibunya, mencerca ibunya, tidak berbakti pada ibunya. Dia lupa bahwa dari rahimnya lah dia berasal. Dia lupa bahwa darah dan dagingnya tumbuh bersama air susunya, bersama air susu yang mengalir dengan keikhlasannya. Ibu adalah sosok madrasatul ula. Maka pemirsa rahimakumullah, sebagai seorang anak tentu saja kita harus menghormati ibu kita. Dan sebagai seorang ibu, kita juga harus mendidik anak-anak kita sebaik-baiknya. Karena di tangan ibulah generasi itu disiapkan. Al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama. Dan tatkala ibu gagal mengarahkan anak-anak kita pada kebaikan, ibu-ibu tidak memberikan contoh yang sebaik-baiknya pada mereka,
Ibu tidak memberikan cahaya yang menjadikan anak-anak kita berjalan di tengah cahaya itu. Ibu-ibu tidak memberikan tauladan yang indah pada anak-anak kita. Ibu-ibu tidak memberikan jalan terang bagi mereka, bagi anak-anak kita. Maka sebuah generasi akan dilanda oleh gulita. Sebuah generasi akan dilanda oleh gelap yang menjadi mereka tidak tahu harus apa di dunia ini. Ibulah sebagai obor pembawa kehidupan anak-anaknya. Ibulah yang membawa lilin kehidupan itu. Ibulah yang membuka jalan-jalan kebaikan untuk anak-anaknya. Menumbuh kembangkan mereka. Ibu, sebagai seorang ibu, jadilah tauladan pada anak-anak kita. Jadilah tauladan pada mereka di seluruh jengkal kehidupan ibu, di seluruh nafas kehidupan ibu, di seluruh detak jantung ibu. Karena kenapa? Karena seluruh helaan nafas kita akan memberi makna. Seluruh tauladan kita akan memberi arti pada anak-anak kita. Ibu, sungguh besar jasamu. Sungguh hebat pengorbananmu. Anak-anakmu tentu semua akan bersyukur, berterima kasih apabila kehebatan itu berlangsung sepanjang hayatmu. Kau menjadi contoh bagi mereka, menjadi cermin bagi anak-anakmu. Kau memberikan makna hidup pada mereka. Kau mengantarkan mereka pada kesuksesan-kesuksesan yang bukan saja kesuksesan dunia, tapi ibu mengarahkan mereka pada kesuksesan akhirat. Anak yang dekat pada Tuhannya. Ada anak yang senantiasa berjalan di atas rel kebenaran dan kebaikan. Ibu tentu saja akan mengajarkan pada mereka tentang integritas dan kejujuran, amanah. Maka untuk anak-anak tentu saja berbaktilah pada ibu kita semua. Dan untuk ibu-ibu, jadilah madrasah, jadilah sekolah yang senantiasa menjadi tempat belajar anak-anaknya. Tempat belajar bagi mereka yang membutuhkan kasih sayang, yang membutuhkan pendidikan, moralitas dan akhlak. Ibu akan berharga selamanya. Tapi apabila tauladan itu lenyap dari ibu sebagai harapan utama anak-anak kita, maka generasi ini akan mengalami guncangan-guncangan dahsyat karena peran ibu yang tidak maksimal untuk mengantarkan bangsa ini dengan generasi-generasi yang lahir dari rahim ibu semua. Kembali saya katakan, sebagai anak, mari kita berbakti pada ibu kita semua. Dan sebagai ibu, berilah mereka, anak-anak kita, cahaya yang mengantarkan pada kebenaran, yang mengantarkan pada Tuhan yang telah menciptakan. Selamat Hari Ibu. Bahagialah ibu-ibu. Dan bahagialah anak-anak yang menghormati ibu yang telah melahirkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.